Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu muda yang baru dikaruniai seorang anak, Masya Allah, seorang buah hati yang selama ini didamba-dambakan. Alhamdulillah, perhatikan video kali ini. Perhatikan sampai akhir, karena di video kali ini membahas tentang tips mengatasi keluhan bayi tumbuh gigi. Ya, saya lagi bersemangat-semangatnya membahas tentang kesehatan gigi anak. Nah, kesehatan gigi anak itu dimulai dari 0 bulan atau dari gusi yang belum tumbuh gigi, itu harus diperhatikan. Karena dengan kita memperhatikan pada saat bayi yang belum tumbuh gigi sampai nanti mulai tumbuh giginya di usia-usia tertentu, disitulah yang menentukan gigi anak kita rapi atau tidak. Jangan salah, kalau misalkan gigi anak kita tidak rapi, gigi anak kita berlubang, gigi anak kita bengkak, justru akan menyebabkan infeksi, maka orang tualah kita sebagai ibu bapak dari si buah hati tersebut akan mengalami kebingungan. Bahkan treatmentnya itu seperti apa, dok? Nah, terus saya harus bagaimana? Mendingan saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Ya, masalah gigi dan mulut akan menjadi pembuka sebagai masalah kesehatan lainnya. Mungkin anak mengalami demam, mungkin anak mengalami susah makan, bahkan yang belum tumbuh gigi pun mungkin ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Mungkin ada sariawan, mungkin ada lesi-lesi yang memutih di sekitaran gigi sehingga anak itu tidak mau menyusu atau meminum ASI. Oke, di video ini saya bahas kupas tuntas tentang masalah itu, yaitu masalah tips mengatasi keluhan bayi tumbuh gigi. Pembahasan tentang tips mengatasi keluhan bayi tumbuh gigi. Pastikan untuk subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena saya akan terus update video terbaru. Siapa tahu video ini bermanfaat sekali atau justru informasi di video ini yang ditunggu-tunggu selama ini. Semoga mendapat jawabannya ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Saat si kecil yang rewel, yang sering menangis karena tumbuh gigi, itu bagaimana solusinya? Jadi kita dari 0 bulan, kita perhatikan kebersihan gusinya, kebersihan mulutnya. Dok, kalau misalkan dede bayi itu kan pasti bersih. Oh, tentu tidak. Kan belum makan, dok. Belum bisa makan, hanya bisa ASI. Ya, karena biasanya ASI yang tersisa, ASI yang sisa-sisa pada bagian mulut, itu akan menyebabkan masalah baru seperti sariawan, seperti jamur. Awas lo, hati-hati. Nah, maka itu harus diperhatikan kebersihannya. Bersihkan selalu setelah memberikan ASI. Bisa saat mandi, bisa saat langsung setelah memberi ASI, dan perhatikan dari rongga mulutnya. Dari yang terdalam adalah gusinya, perhatikan. Yang belum tumbuh gigi ya, karena dari 0 bulan. Terus perhatikan dari celah-celah bibirnya. Hati-hati itu. Nah, terus di saat anak itu rewel, udah memasuki masa-masa tumbuh gigi, biasanya itu ada di umur 4-7 bulan, dan ada pun di umur 6-10 bulan. Masing-masing literatur berbeda-beda ya. Cuman, yang menjadi patokan adalah intinya dalam 1 tahun itu atau dalam 12 bulan minimal ada gigi bawah yang baru tumbuh. Gigi bawah ya, gigi bawah depan yang baru tumbuh itu kecil-kecil, gigi bayi sering disebutnya. Nah, gigi dewasanya nanti digantinya sekitar 6 tahun. Gigi yang baru tumbuhnya minimal kurun waktu 0-12 bulan. Itu jadi patokan dari saya. Kalau misalkan literaturnya ada yang 4-7 bulan, ada yang 6-10 bulan. Untuk pertumbuhan pertama kali di usia
bayi. Nah, itu dia. Terus, saat si kecil yang sedang rewel atau sedang menangis karena tumbuh gigi, Bunda bisa mencoba tips-tips berikut ini untuk meringankan nyeri yang dirasakan si dede bayi. Yang pertama, pijat gusi dengan lembut. Nah, caranya adalah dengan menggosokkan atau memijat gusi bayi yang sedang tumbuh secara lembut dengan perlahan selama beberapa menit. Tapi sebelum memijat, pastikan tangan kita atau tangan ibu bapak, ibunda di rumah itu sudah mencuci tangan, sudah bersih ya, mencuci tangannya dengan pakai sabun. Walaupun kita tidak setelah makan tidak, tapi tangan kita yakin bersih, cuman kita lebih memastikan lagi tidak ada kuman dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Nah, cara memijatnya adalah, ini kan contoh gigi dewasa. Tapi kalau misalnya contoh gigi bayi, berarti kan nggak ada giginya. Kita pijat-pijat gusinya seperti ini. Nah, terus dipijat-pijat. Terus dipijat-pijat. Pelan-pelan saja. Dalam satu hari, ya mungkin ada 1 kali pijatan. Dan itu pelan-pelan saja. Kalau misalkan mulut bayi kan pastinya kecil ya. Jadi, pelan-pelan saja di bagian gusinya, sebisa mungkin. Yang pasti, tidak ada sisa air susu. Kita pastikan bekas ASI atau bekas menyusu, atau kalau misalkan kita kebetulan dede bayi kita pakai susu formula, itu harus dibersihkan. Nah, terus yang selanjutnya jangan lupa botol dan dot apabila ibunda di rumah kebetulan pakai susu formula dengan cara mensterilisasi bagian botol tersebut, bagian dot tersebut dengan cara mencuci bersih dan direndam air hangat. Jadi beli botol tidak hanya 1. Untuk cadangan bisa jadi beli 3. Jadi yang lainnya direndam, yang satunya dipakai. Ketika yang satunya sudah selesai dipakai, dicuci, baru yang setelah direndam itu dibersihkan, terus dimasukkan susu formula lagi. Yang setelah dipakai itu dicuci, direndam lagi. Biasanya yang dilakukan cukup di pagi hari saja, ya, untuk merendam dari si botol itu dan dot tersebut supaya steril yang dimaksudkan. Itu cara manual. Ada cara yang bisa menggunakan alat untuk mensterilisasi khusus dari botol dan dot tersebut yang digunakan. Mungkin banyak ya, ada merek-merek tertentu, coba kita cari di online mungkin ada, atau di toko-toko yang menyediakan peralatan bayi. Itu ada alatnya. Nah, itu harus selalu bersih ya, karena itu mempengaruhi kebersihan rongga mulut bayi. Nah, itu harus selalu bersih. Terus yang kedua, berikan si kecil mainan khusus yang aman digigit pada saat tumbuh gigi. Si kecil atau dede bayi yang gemar menggigit sesuatu akan mengurangi rasa gatal pada saat tumbuh gigi. Nah, perhatikan itu. Jadi, kita beli mainan yang bermanfaat buat dede bayi. Yang bermanfaatnya adalah cari mainan plastiknya aman, tapi itu dia berisi air. Nah, gitu. Di dalamnya dan tidak bocor karena plastiknya itu kayak karet gitu ya. Nah, kalau misalkan dede bayi sudah nyaman sekali dengan mainan tersebut, sudah mulai menggigit-gigit, maka titer tersebut yang berisi air itu bisa dimasukkan ke dalam lemari es guna mendinginkan dari mainan tersebut. Pastinya dicuci dulu ya mainannya. Masukkan ke dalam lemari es saat ingin digunakan. Jadi saat ingin digunakan itu sudah mulai dingin. Nah, gunanya untuk apa lagi? Untuk memancing anak itu menggigit-gigit karena ada hal baru yang dirasakan. Rasa dingin yang dihasilkan dari mainan tersebut dapat mengurangi bengkak dan mengurangi rasa tidak nyaman pada saat awal tumbuh gigi. Nah, terus berikan cemilan dingin ya. Untuk meredakan rasa tidak nyaman, Bunda bisa memberikan cemilan yang sehat dan dingin nyaman untuk dikunyah si kecil. Contohnya yogurt, finger food seperti wortel, pisang yang sudah didinginkan terlebih dahulu. Nah, itu ya, maksudnya didinginkan itu bukan hanya suatu main titer aja,
Tapi makanan-makanan lain pun yang sifatnya agak keras, nah seperti wortel dan tadi yang sudah disebutkan, itu didinginkan dulu supaya tidak ada rasa sakit dan mengurangi rasa tidak nyaman pada saat dede bayi kita akan tumbuh gigi. Yang selanjutnya, berikan ASI atau susu formula bayi secara rutin saat tumbuh gigi. Bayi yang biasanya memberikan respon yang berbeda-beda, ada yang ingin lebih sering menyusu atau justru memang ada yang mogok menyusu karena gusinya sakit pada saat menghisap puting ASI tersebut. Nah, dari keluhan itulah kita siasati dengan yang dingin-dingin. Ya, seperti itu. Bunda tetap disarankan untuk memberikan ASI pada si kecil secara eksklusif meski ia enggan menyusu. Jadi anak itu, si dede bayi tidak boleh terlalu lama kalau misalkan merasa giginya kesakitan karena lagi tumbuh gigi, gusinya terlihat memerah menonjol. Jangan dibiarkan, udah aja lagi tumbuh gigi. Jangan. Nah, jangan juga panik karena biasanya pada saat tumbuh gigi itu akan yang dirasakan demam. Ibunda tetap tenang dan tetap memberikan ASI atau susu formula, terutama ASI ya, secara eksklusif supaya tidak terjadi kekurangan cairan pada tubuh si dede bayi tersebut. Nah, ada tambahan dari saya nih. Coba pijat-pijat terus bagian gusi yang akan tumbuh gigi. Biasanya bagian gusi yang akan tumbuh gigi itu terlihat menonjol, tapi belum ada giginya. Terlihat menonjol itu sebagian dari gambaran bengkak ya. Tapi kalau misalkan bengkak yang seperti ada nanahnya, itu berbeda dengan bengkak yang tumbuh gigi. Perbedaannya adalah kalau misalkan bengkak ada nanahnya, dia tuh digerakin pakai jari, itu fluktuatif, dia bergerak. Tapi kalau misalkan dia tumbuh gigi, tandanya gigi itu mau tumbuh, jadi walaupun dia terlihat bengkak, dipegang tuh keras. Nah, itu perbedaannya. Jangan sampai salah arti, nanti ibunda pasti bingung dan panik. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalkan kita sebagai orang tua sudah mulai panik apabila melihat anak itu rewel, anak itu demam, coba kita perhatikan langsung ke gigi dede bayi kita. Nah, demam tersebut itu biasanya dari awal tumbuh gigi. Ya, jangan panik dulu. Nah, pastikan gigi anak, gusi anak selalu bersih. Dibersihkannya, kalau misalkan pakai kapas, kan takut tertinggal ya. Kalau kapas itu kan pasti ada serabut-serabutnya seperti itu yang tertinggal. Nah, ini pakai kain kasa, tapi kain kasanya jangan terlalu ditekan atau digosok. Dengan gerakan menempel terus tarik. Gini, ya. Terus kalau misalkan dibutuhkan, kain kasanya itu dibasahin dengan air hangat dulu. Kalau misalkan sudah terangkat, baru air dingin. Nah, air hangatnya jangan terlalu mengarah ke panas. Jadi anget-anget kuku gitu ya. Sering disebut istilah seperti itu. Nah, atau air biasa deh gitu. Dibersihin terus dan melakukan sedikit pemijatan pada gusi anak tersebut, ya. Terus sampai umur gigi itu tumbuh, jangan berhenti untuk membersihkannya. Gigi itu tumbuh, gigi anak itu tumbuh, mungkin rentan waktu yang 4-7 bulan atau 6-10 bulan, bisa dibilang sampai 0-12 bulan. Itu adalah gigi susu muda. Jadi tetap semangat untuk membersihkan di celah-celah giginya. Terus dibersihkan. Dok, boleh nggak pakai sikat gigi kalau sudah mulai tumbuh gigi muda pada bayi? Jawabannya sangat boleh. Ada kemasan atau bentuk sikat gigi yang berupa karet. Ya, berupa karet dimasukin, itu ada
finger ya, finger brushing. Terus ada juga yang memang sudah ada tangkainya, tapi bagian-bagian brushnya itu bukan bulu-bulu, tapi seperti karet lentur, itu ada. Dan ada juga yang memang seperti sikat gigi, tapi bulunya cari yang sangat lembut. Harus disikatin. Gitu. Terus yang selanjutnya, untuk merawat gigi bayi yang baru tumbuh, udah tumbuh semua nih, tinggal sisa beberapa lagi yang tumbuhnya. Bagian belakang biasanya. Itu bagaimana supaya tidak terjadi karies sampai dia tanggal di usia 6 tahun di saat pergantian gigi dewasa. Supaya tidak karies. Biasanya kalau gigi anak itu karies, bagian depan hitam-hitam atau bawah. Nah, caranya adalah bersihkan setelah memakan makanan, bersihkan setelah memberi susu, bersihkan setelah memberi ASI. Itu harus dibersihkan. Jangan malas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bersihkan selalu dot botol, sterilisasikan. Bersihkan selalu, mohon maaf, daerah puting. Ya. Dibersihkan, dipakai sabun, ya. Terus yang selanjutnya, pastikan anak itu sudah makan, sudah minum susu dari pagi sampai malam. Pada saat ingin tidur, bagi yang pengguna susu formula, di setiap malam mungkin ada trik yang diganti dari isi botol susu formula tersebut. Sebelum tidur disikat gigiin dulu. Pastikan kebiasaan itu diajarkan dari 0 bulan atau dari awal tumbuh gigi. Ya. Nah, setelah itu diganti dengan isi air putih atau air mineral. Itu saran saya sih, karena ini adalah tips yang memang saya aplikasikan sendiri dengan anak saya. Dan alhamdulillah, kedua anak saya sampai saat ini, Masya Allah, giginya tidak ada yang karies. Sudah saya jamin tidak ada yang karies. Karena setiap waktu saya periksa gigi anak saya, pada saat setelah makan, ada nggak yang menyangkut, Kak? Ada nggak yang menyangkut, adik? Giginya ada sisa makanan nggak? Coba, Abi periksa, coba saya periksa. Saya lihat, kalau misalkan masih ada sisa makanan, tolong dibersihkan ulang. Jangan bermalas-malasan, gitu. Itu tips dari saya untuk semua orang tua yang memiliki buah hati tercinta, agar giginya tetap sehat, tetap tidak ada karies bagi si kecil. Karena dimulainya karies itu akan dimulainya infeksi-infeksi lainnya di seluruh tubuh. Jadi untuk menghindari itu semua, maka kita harus bercapek-capek dahulu pada saat 0 bulan belum tumbuh gigi, sudah tumbuh gigi, sampai pergantian tumbuh gigi. Nah, pergantian tumbuh gigi juga harus diperhatikan nanti. Karena akan mempengaruhi cita-cita anak kita nantinya. Kok bisa gigi jadi pengaruh cita-cita? Nah, dari yang nonton video ini, mungkin bisa share ke yang lain. Karena video ini bermanfaat. Nih saya jawab. Kalau misalkan di masa pertumbuhan gigi anak digantikan dengan gigi dewasa, itu akan mempengaruhi cita-cita anak kita. Kenapa? Iya, TNI, Polri butuh gigi rapi. Pramugari-pramugara butuh gigi rapi, dan profesi lainnya pun butuh gigi rapi. Maka diperhatikan sampai 14 tahun dinyatakan gigi itu menjadi gigi dewasa. Nah, bagi yang nonton video ini, maka bersyukurlah karena informasi ini saya bocorkan di video ini. Semoga bermanfaat ya buat ibu bapak semua di rumah. Saya bocorkan informasi ini pastinya sudah saya lakukan dengan anak saya sendiri. Untuk apa saya bocorkan? Untuk gigi anak ibunda di rumah, orang tua di rumah itu sehat-sehat. Ya. Jadi nanti pada saat besarnya hanya repeat untuk membersihkan karang gigi saja. Kalau giginya rapi, tidak ada karies.
tidak sering ke dokter gigi. Ya mungkin minimal 6 bulan sekali. Kalau giginya rapi, giginya yang tidak ada kariesnya gitu. Tipsnya, pastikan 30 menit setelah makan itu harus dibersihkan giginya. Itu ya. Jadi dari bayi, dari balita, sampai dari dewasa itu harus sering dibersihkan. Dibersihkannya dengan bulu sikat yang lembut, dan cara membersihkan gigi itu tidak harus keras. Ya. Tidak harus cepat dan tidak harus lama. Minimal 2 menit kurang lebih. Seperti itu. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, termasuk saya. Karena kalau misalkan saya menyampaikan seperti ini, berarti kan saya meripit dari pengetahuan saya untuk men-share ke kalian semua. Dan apabila dari yang saya jelaskan itu kurang berkenan atau ingin diluruskan, silahkan isi di kolom komentar. Bahkan ingin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, baik seputaran gigi bayi, gigi balita, atau gigi anak, tentang pertumbuhannya, tentang proses kariesnya, tentang penanganannya itu seperti apa, boleh diisi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan pastikan untuk subscribe lagi supaya saya makin bersemangat bikin video terbaru buat kalian semua yang sangat informatif seperti ini. Oke, akhir kata saya undur diri, sampai jumpa di next video. Jangan lupa selalu membersihkan gigi dengan cara mensikat gigi. Dan salam sehat, gigi kuat.